Perkenalkan, nama saya Apoteker Sudraja Sugiyarta, MPharm. Saya adalah dosen prodi dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada saat ini saya memiliki keahlian di bidang teknologi sediaan farmasi. Saya diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril adalah mata kuliah yang biasa saya ampu dengan teori adalah 2 SKS dan praktikum adalah 1 SKS. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu melakukan pembuatan sediaan farmasi secara cermat dan aman dengan mengacu pada standar cara pembuatan obat yang baik dan juga memenuhi aspek legal. Mengenai deskripsi mata kuliah teknologi sediaan steril merupakan mata kuliah yang mempelajari formulasi dan teknologi dalam pembuatan sediaan steril. CPOB dalam pembuatan sediaan steril. Selain itu juga dipelajari mengenai eksifien atau bahan penyusun lainnya selain obat yang ada dalam formulasi sediaan tersebut. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa bidang kajian. Ada sejumlah bidang kajian yang nanti akan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama adalah sediaan steril sebagai bagian dari bidang kajiannya. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Yang ketiga adalah preformulasi dan formulasi. Yang keempat adalah tonisitas. Yang kelima adalah preparasi produk steril. Dan yang keenam adalah clean room. Yang ketujuh adalah sistem pengemasan. Kedelapan adalah CPOB sediaan steril. Dan kesembilan adalah kontrol kualitas sediaan steril. 10 adalah pengembangan sediaan parenteral volume besar. Dan 11 pengembangan sediaan parenteral volume kecil. 12 adalah sediaan ophthalmic, otik, dan nasal. Dan yang terakhir adalah scaling up. Untuk sistem pembelajaran mata kuliah ini, model pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning, yang diharapkan mahasiswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan perkuliahan, sementara dosen lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan perkuliahan baik teori ataupun praktikum. SCL ini diterapkan dalam metode pembelajaran yang saya gunakan adalah product-based learning, karena memang mata kuliah ini ada praktikumnya. Dalam praktik, mahasiswa akan membuat produk steril. Contoh, sediaan yang dibuat adalah infus, vial, ampul, sediaan steril untuk mata. Dan dalam pelaksananya, mahasiswa terlebih dahulu mengkaji secara literatur atau konvendial mengenai sifat fisik kimia obat. Dalam hal ini adalah disebut sebagai preformulasi obat. Setelah itu, terdapat standar operational procedure dalam pembuatan produk yang disampaikan oleh dosen. Dan menggunakan media YouTube atau media lain, penyedia video yang lain, untuk mempelajari tutorial penggunaan alat. Karena dalam perkuliahan praktikum, cukup banyak alat yang harus dikuasai oleh mahasiswa, maka media ataupun multimedia yang baik dalam pembelajarannya adalah YouTube. Selama proses pembuatan sediaan obat tersebut, kemudian produk yang telah dibuat akan diperiksa kualitasnya. Dibuat kemasan produk, dan setelah itu, setiap minggu pembelajaran, maka mahasiswa diwajibkan membuat laporan tiap modul untuk mengevaluasi hasil produk yang telah dibuat. Nah, dalam perkuliahan teori, saya memanfaatkan Zoom atau Google Meet untuk menyampaikan teori-teori di dalam mata kuliah ini. Mengenai evaluasi pembelajaran, hasil pembelajaran kemudian dievaluasi menggunakan penilaian penugasan, UTS, setelah pembelajaran 1 hingga 7 pertemuan. Kemudian setelah pertemuan 9 hingga 15 adalah UAS dan juga kehadiran perkuliahan.
Adapun komposisi di dalam penilaiannya adalah menggunakan formatif, di mana absensi ataupun tugas memiliki bobot kurang lebih adalah 20% di dalam pembelajaran. Untuk UTS adalah 20%, untuk UAS adalah kurang lebih sekitar 30% di dalam penilaian pembelajaran, dan untuk praktikum adalah kurang lebih 30%. Apabila lebih diteliti lagi, untuk praktikum ada penilaian tersendiri, yaitu adalah ujian praktikum yang pertama, maka akan dinilai performa selama perkuliahan sebelum UTS, yaitu perkuliahan yang pertama hingga yang ke-7. Itu adalah sekitar 30%. Untuk ujian praktikum yang kedua adalah melakukan penilaian performa sesudah UTS. Jadi pertemuan ke-9 hingga ke-15 adalah dengan bobot 30%. Sedangkan untuk ujian praktikum yang ketiga, ini menggunakan sistem yang namanya adalah stase. Sistem stase ini terdiri dari 4 stase, yang tiap stase mewakili kompetensi-kompetensi yang ada di dalam mata kuliah ini. Contoh, untuk yang pertama, kompetensi adalah mengenai preformulasi, maka stase pertama mahasiswa akan diuji kemampuan mereka dalam membuat preformulasi untuk sediaan steril. Untuk yang kedua adalah melakukan penyiapan, baik itu penyiapan penimbangan, perhitungan bahan, ataupun proses sterilisasi. Itu dilakukan pada stase yang kedua di dalam penilaian praktikum. Kemudian yang ketiga, ini adalah kompetensi mahasiswa di dalam pelaksanaan teknik aseptis, di mana mahasiswa akan melakukan penanganan dari sediaan farmasi di dalam luminar air flow. Dan yang keempat adalah proses untuk pengemasan, di mana mahasiswa akan diuji segala proses terkait dengan pengemasannya, dan juga pengujian-pengujian. Untuk penilaian harian dilakukan berupa kehadiran dan juga kedisiplinan dengan maksimal absen atau tidak masuk adalah 3 kali. Juga akan dinilai keaktifan saat perkuliahan, baik itu teori dan juga praktik. Apabila mahasiswa tidak masuk atau berhalangan, saya telah membuat inovasi pembelajaran, di mana saya membuat rekaman perkuliahan, sehingga mahasiswa yang belum bisa hadir, perkuliahan online dapat melihat perkuliahan yang telah diberikan, dengan mereka mengakses BOC, Buana Online Course, dan dalam kondisi pandemik, maka perkuliahan offline tidak dapat dilakukan secara 100%. Dan saat ini dilakukan perkuliahan secara online, di mana seluruh pertemuan, baik itu handout ataupun absensi dan video pembelajaran, ada di dalam Buana Online Course atau BOC. Baik, bagaimana pemberian materi mata kuliah ini? Berikut adalah contoh proses pembelajaran kuliah online dalam aplikasi Zoom yang telah saya laksanakan. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini dalam mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Pada pagi hari ini yang akan disampaikan adalah mengenai pendahuluan mata kuliah dari formulasi dan teknologi sediaan steril, yang merupakan mata kuliah utama bagi saya dan merupakan bagian dari kepakaran keilmuan saya. Oke, ini ada email saya, dan silakan nanti kalau mau ingin diskusi lebih lanjut atau mengirimkan tugas, dipersilahkan menggunakan email tersebut. Ya, ini adalah kontrak perkuliahan. Identitas dari mata kuliah ini tadi yang sudah saya sampaikan adalah formulasi dan teknologi sediaan steril. Bobotnya adalah 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Adapun pada hari ini kontrak perkuliahan yang dimaksudkan
adalah untuk teori, ya. Kemampuan akhir yang diharapkan nanti kalian dapatkan, artinya ini adalah bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan. Pertama adalah mampu menjelaskan jenis sediaan steril. Ya, nanti yang kedua kalian akan mendapatkan kemampuan untuk melakukan pemilihan teknik sterilisasi dan bagaimanakah pengujian-pengujian dari sterilisasi tadi. Dan ketiga adalah mampu menjelaskan cara formulasi dan formulasi untuk sediaan steril tertentu. Dan yang keempat, kita akan masuk ke mampu menjelaskan prinsip CPOB dalam proses pembuatan produk steril. Dan yang kelima, mampu menjelaskan pengembangan sediaan steril. Dan yang keenam adalah mampu menjelaskan scaling up dari sediaan steril. Nah, untuk bobot jam kuliah per minggu yang kita laksanakan adalah pada hari ini, pada hari Selasa, adalah 2 kali 50 menit. Itu untuk teorinya saja. Sedangkan untuk praktikum adalah 1 kali 170 menit yang nanti kita akan laksanakan pada hari Kamis. Ya, dan dosen yang akan mengampu baik itu teori dan juga praktik adalah oleh saya. Untuk praktik nanti akan dibantu oleh laboran dan juga asisten lab. Itu adalah kontrak perkuliahan. Untuk sistem penilaian adalah seperti ini. Bobot SKS-nya 3 SKS. Tadi sudah disampaikan ada 2 teori dan 1 praktik. Untuk absensi dan juga tugas adalah 20%, jadi persentase yang besar. Artinya memang kemampuan kalian di dalam menyelesaikan tugas dan keaktifan kalian selama perkuliahan, saya akan apresiasi sekitar 20%. Kemudian untuk TS adalah 20%. Berarti pertemuan 1 sampai 7 materinya akan dievaluasi di UTS, ya. Sedangkan setelah UTS, pertemuan ke-9 hingga ke-15 itu adalah pertemuan yang akan diuji, dievaluasi oleh UAS dengan bobot penilaian adalah 30%. Dan untuk praktikumnya adalah nanti kita laksanakan pada hari Kamis, bobotnya adalah 30%. Maka dari 4 komponen penilaian ini diharapkan 100% bisa terpenuhi, dan ini adalah sistem penilaian formatif. Artinya tidak hanya menggunakan penilaian UTS UAS saja, tapi dari berbagai hal akan dijadikan penilaian, ya. Oke, kemudian untuk praktik saya membagi menjadi 3 penilaian. Pertama adalah ujian praktik yang pertama, yang nanti akan dievaluasi performa sebelum UTS. Jadi pertemuan 1 sampai 7 itu akan dicek performanya sebelum UTS. Sekitar 30% bobot penilaian dari total penilaian praktik. Dan untuk ujian praktik yang kedua, ya, itu performa sesudah UTS. Dan itu adalah 30%, dan yang ujian praktik UAS adalah 40%. Dan untuk UAS ini biasanya adalah kita menggunakan ujian berupa ujian stase. Ada 4 stase nanti yang akan diberikan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah peraturan untuk teori. Absen kuliah maksimal 3 pertemuan. Ya, kalau 3 pertemuan berarti kalian diperkenankan untuk ikut ujian baik itu UTS ataupun UAS. Dan keterlambatan paling lambat itu adalah 15 menit, maka perkuliahannya tolong sesuai dengan waktunya, ya. Dan yang ketiga adalah tiap pertemuan diberikan tugas mingguan. Maka pada hari ini setelah materinya selesai disampaikan, maka diberikan tugas per mingguan yang harus kalian selesaikan selama 1 minggu dan dikirim via email yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini adalah pustaka yang saya persiapkan di dalam perkuliahan ini.
Ada pertama adalah cara pembuatan obat yang baik. Ini edisi 2012 dari Badan POM RI. Kemudian petunjuk operasional penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik aneks 1. Pembuatan produk steril edisi 2012 Badan POM RI. Dan yang ketiga adalah Agus Guswin 2013 sediaan farmasi steril ITB Press Bandung. Kemudian yang keempat adalah Apis KE Lahman L dan Liberban HA 2000 Pharmaceutica dosage form, parenteral, tablet, disperse system, volume 123, Marcel Decker in New York. Itu pustaka yang utama yang saya pegang, selain nanti pustaka-pustaka tambahan yang lain ya. Oke. Ya, ini adalah materinya mengenai produk steril. Untuk outline perkuliahan pada hari ini yang akan saya sampaikan yaitu nanti kita akan bicara mengenai apa itu produk steril, kemudian nanti kita akan berdiskusi juga mengenai apa itu ruang bersih ya untuk ruang proses produksi dari steril. Kemudian nanti kita juga akan berbicara teknis dari pengolahan sediaan steril, termasuk nanti di dalam pengemasan adalah mengenai blow, fill, seal. Ya. Baik, kita lihat di sini ada produk steril merupakan bentuk sediaan obat yang bebas kontaminan mikroorganisme. Proses produksi dilakukan pada clean room dan dalam pembuatannya harus mengikuti CPOB. Jadi untuk produk steril ini mirip-mirip dengan produk yang biasa, non-steril kalau kita sebutkan, namun adalah memiliki kemampuan, memiliki suatu kekhususan bebas kontaminan dari mikroorganisme. Ya, artinya dia itu harus dilakukan proses tertentu yang sangat meminimalkan kontaminan, yang tidak hanya dia itu kontaminan akan berbahaya terhadap stabilitas, tapi juga akan berbahaya bagi efikasinya juga, ya, safety dan juga efikasi. Nah, kemudian proses produksi dilakukan di clean room, di ruang bersih. Ini ada 4 kelas yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut, ya, kelas A, B, C, dan D. Itu merupakan kelas ruang bersih pada sediaan steril ya. Dan dalam pembuatannya harus mengikuti CPOB. Baik, kita lanjutkan. Dan di sini adalah macam-macam sediaan steril, ada injeksi, infus, tetes mata, salep mata, dan serbuk. Dan secara umum, sediaan steril yang paling utama begitu ya, atau yang paling populer adalah injeksi dan juga infus. Oke, diikuti tetes mata, salep mata, kemudian serbuk. Nah, serbuk ini biasanya adalah serbuk rekonstitusi. Jadi dia kalau mau diberikan kepada pasien harus dicampurkan terlebih dahulu dengan pelarutnya. Baik. Nah, kemudian ada pembuatan produk steril. Ini dibuat persyaratan khusus bertujuan memperkecil risiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Jadi suatu kekhususan atau suatu spesial dari produk steril yaitu adalah dia bebas mikroba. Tadi sudah disampaikan, bebas partikulat dan juga bebas pirogen. Ya, kalau mikroba berarti dia harus dilakukan proses produksinya dengan secara aseptis dan juga harus melakukan yang namanya sterilisasi. Karena dengan proses aseptis dan sterilisasi, maka akan meminimalkan pencemaran mikroba. Dan juga bebas partikulat, nanti akan ada proses bagaimana cara kita untuk mengurangi partikulat atau bahkan zero partikulat, yaitu menggunakan filtrasi. Nah, filtrasi ini dia biasanya menggunakan 2 kali proses filtrasi. Filtrasi menggunakan kertas saring yang biasa, kemudian dilanjutkan dengan kertas saring yang memiliki pori-pori tertentu yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan baik itu mikroba ataupun partikulat itu lolos ke dalam sediaan. Dan juga pirogen. Nah, kalau pirogen ini adalah suatu
partikel tertentu penyebab panas. Ya, karena sediaan steril ini langsung masuk ke dalam tubuh, maka dia harus bebas pirogen. Karena kalau ada pirogen, dia akan menyebabkan panas di dalam tubuh, peningkatan suhu tubuh. Bagaimana cara nanti untuk menghilangkan atau mengurangi pirogen? Yaitu dengan cara menambahkan karbon aktif yang selanjutnya nanti adalah difiltrasi. Ya. Nah, kemudian juga harus ada pemastian mutu tentunya, dan mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ketat dan dilakukan di ruang bersih. Baik, itu adalah mengenai produksi steril yang pertama. Sebelum saya lanjutkan untuk ruang produksi steril, sekiranya ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Mungkin dari Dik-Dik Caesar atau mungkin Farid Ahmad. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ada beberapa ruang produksi steril. Ya, menurut CPOB, pengkategorian ruang steril ada 3, dan di sini akan menjadi 4 ruangan. Ya. Kategorialnya ada white area atau area bersih. Terdiri dari ruang kelas A dan B. Di sini adalah jaminan sterilitas ruang kelas sama. Ruang kelas A berada pada kelas B, hanya dilengkapi dengan laminan airflow dan digunakan untuk pembuatan secara aseptis. Ya. Jadi ruang A yang paling bersih dan dilatar belakangi oleh ruang kelas B. Dan di ruang kelas A itu ada laminar airflow, suatu lemari yang digunakan untuk proses pengisian atau pembuatan sediaan secara aseptis. Jadi itu yang paling bersih ya. Kemudian dilatar belakangi dengan kelas B. Nah, kemudian ada gray area atau area abu, itu merupakan ruang kelas C yang dipersyaratkan untuk koridor antar ruang produksi. Nah, di sini berarti adalah sebelum ruang-ruang yang lain, kelas D atau mungkin ruangan yang lain, maka ruang kelas A dan B ini ada lorongnya. Lorongnya inilah yang namanya ruang kelas C. Baru setelah itu ada black area, ruang kelas D yang merupakan tempat untuk gudang. Ya. Di sini ada persyaratan ruang produksi steril. Pertama adalah dilengkapi HEPA filter, ruangan memenuhi jumlah partikel minimal, memiliki tekanan udara positif, dan bebas mikroorganisme aktif. Nah, di sini adalah bentuk dari HEPA filter yang biasanya diposisikan di atas ya, di plafon, di mana nanti HEPA filter digunakan untuk memfiltrasi begitu udara yang nanti dihembuskan masuk ke dalam ruangan steril tadi. Oke. Kemudian ruang memenuhi jumlah partikel minimal tadi yang sudah disampaikan, ruang kelas A, B, C, dan D, dan memiliki tekanan positif. Nanti kita akan lihat tekanan positif seperti apa yang dimaksudkan. Artinya tiap ruangan tadi harus berbeda sehingga nanti aliran dari debunya pun bisa mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian bebas mikroorganisme aktif. Tadi ya, untuk ruangan kelas A dan lain-lain memiliki batasan mikroorganisme. Untuk kelas A, 0 untuk mikroorganisme aktifnya. Nah, di sini adalah ruangan bertekanan positif. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada ruangan pressure yang lebih tinggi. Kita analogikan dengan +2. Kemudian pressure yang lebih rendah, +1, dan pressure-nya 0. Ini berarti tekanan normal ya. Kalau ruangan dengan tekanan yang tinggi, ini adalah kelas A, paling tinggi. Dan akan berbeda sekitar 10-15 Pascal tekanannya antara kelas A, ini kelas A, dan ini kelas B. Ini akan berbeda.
Kemudian selanjutnya adalah teknologi isolator. Ini adalah untuk memperkecil intervensi manusia pada area proses. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada manusia, ada operator begitu, dan ini adalah proses produksi, di mana di sini adalah biasanya proses filling, ya, dan kondisinya tertutup, terkendali dan lingkungan bersih. Jadi benar-benar tertutup dan seluruh prosesnya menggunakan remote ya dari luar. Karena tidak diperkenankan prosesnya si operator tadi masuk ke dalam. Tidak boleh. Karena itu bisa menjadi sumber kontaminasi. Nah, penjaringan udara menggunakan ultrafilter, jadi ini akan lebih tinggi lagi tingkat untuk filtrasinya dibandingkan HEPA filter, karena memang area di sini adalah kondisi yang sangat terkendali. Nah, isolator dibuat dari berbagai bahan yang tahan terhadap tusukan. Nah, kemudian isolator baru dapat digunakan dalam proses setelah dilakukan validasi yang sesuai. Oke, kita lihat di sini adalah multimedia untuk proses pengisian dari vial. Ya, di sini adalah salah satu contoh proses pengisian vial menggunakan teknologi isolator. Nah, ini adalah bentuk dari teknologi isolator, di mana di proses untuk pengisian vial tadi itu berada di dalam suatu tabung isolator. Oke, seperti itu. Sebelum saya sampaikan tugas mingguan dan kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya persilakan terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Pak. Ya, Dik-Dik, silakan. Berarti kita nanti 1 semester ke depan prakteknya memproduksi sediaan steril ya, Pak, dengan cara manual ya, Pak? Betul. Jadi untuk 1 semester ke depan kita akan melakukan praktik, dan praktik yang dimaksudkan adalah menggunakan prinsip-prinsip secara manual, dan memang ini sebagai dasar teman-teman di dalam pemahaman prosesnya. Seperti itu, ya. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya berikan tugas mingguan yang nanti silahkan seperti ini teknisnya. Buatlah desain pabrik sediaan steril yang menunjukkan kelas kebersihan dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Pertama adalah memproduksi sediaan injeksi, ya. Jangan yang lain dulu, jangan tetes mata, jangan umpama sediaan salep, steril dan lainnya, jangan dulu. Cari tolong produksi sediaan injeksi dan keterangan dari tiap ruangan. Tadi ada kelas A, B, C, D yang bagian mana, dan tolong diberikan penjelasan ini ruangan seperti apa. Ya, yang ketiga, gunakan program Visio untuk mendesainnya. Silakan kalian memfamiliarkan diri kalian untuk menggunakan program Visio untuk mendesainnya. Dan yang keempat adalah pengumpulan paling telat 1 minggu ke depan. Ya, oke, seperti itu tugas mingguan. Silakan nanti kalian persiapkan diri kalian sehingga prosesnya bisa lebih matang ya dari sekarang untuk mengerjakannya. Oke, saya akan menyimpulkan dalam pertemuan pada hari ini. Tadi sudah saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan dan sistem penilaian, dan juga peraturan dan juga pustaka. Tadi juga sudah saya sampaikan mengenai apa itu produksi steril, di mana produksi steril bebas kontaminan, proses produksi di ruangan bersih, dan mengikuti CPOB. Tadi juga sudah saya sampaikan mengenai macam-macam sediaan steril, pembuatan, dan ruang produksi steril yang terdiri dari white area, gray area, dan black area. Ya. Dan sudah saya sampaikan mengenai teknologi isolator sebagai bagian yang vital ya di dalam produksi sediaan steril. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap.